Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan. Kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang. Koalisi kami bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Saudara, sore ini Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi di Pemilu 2024 setelah 3 pasang Capres dan Bacawapres melewati tahapan pendaftaran pemilu hingga pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Kita akan langsung menuju studio mini KPU untuk menyapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di sana. Selamat sore, Putu. Tadi sempat ada aksi massa terkait dengan putusan MK dan juga putusan MK yang kemudian mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK dan juga polemik gugatan batas usia Capres-Cawapres dan lolosnya Gibran. Apakah ini jadi perbincangan di sana? Ya, selamat siang Isa dan juga saudara. Tentu saja itu menjadi salah satu pembahasan. Tetapi memang kalau kita bicara soal Komisi Pemilihan Umum sendiri yang sebetulnya hanya pelaksana saja dan juga sudah kemarin sempat disampaikan rasa-rasanya beberapa hari yang lalu oleh pimpinan atau komisioner dari KPU sendiri bahwa PKPU atau peraturan Komisi Pemilihan Umum ini sudah direvisi sehubungan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 90 yang isinya bicara soal syarat bagi capres dan juga cawapres yang dimana di dalamnya ada batas usia bisa 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ini juga yang kemarin menjadi polemik karena disinyalir putusan dari MK tersebut terkait dengan pasal 90 ini menjadi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Nah, yang menarik lagi kemarin sempat disampaikan oleh KPU, Isanda juga saudara, bagaimana kemudian dari ketiga pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri, kita tahu dari tanggal 19 sampai dengan 25 kemarin sudah dicalonkan ada beberapa pasangan calon. Yang pertama ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, kemudian ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir mendaftar adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga calon ini, kalau berdasarkan pernyataan dari salah satu pimpinan atau komisioner KPU, Idam Holik, ini memang ketiganya sudah memenuhi syarat administratif. Mengapa? Meskipun nama Gibran ini menuai polemik di muka publik, dibilang banyak kemudian anggapan-anggapan yang menyebut Gibran seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri ke KPU, kemudian juga ada gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pencalonan dan juga penerimaan berkas dari Gibran Rakabuming Raka yang bersama dengan Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita mengacu pada peraturan yang saat ini digunakan oleh KPU, kita lihat bagaimana ada perubahan, yakni terkait dengan syarat administratif di mana di dalamnya ini ada pembahasan terkait dengan usia, kemudian juga persyaratan-persyaratan lain untuk capres dan cawapres. KPU ini mengacu pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 yang secara resmi ini sudah ketuk palu begitu ya pada tanggal 3 November 2023. Ini sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 90. Mengapa? Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar juga apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini berlaku final and binding, artinya begitu kemudian diputuskan maka langsung bisa diterapkan di publik. Meskipun kalau kita lihat bagaimana perkembangannya pada beberapa hari ini ada putusan Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan Anwar Usman ini ada pelanggaran secara etik, kemudian pelanggarannya juga masuk pelanggaran berat sehingga Anwar Usman ini kemudian diturunkan dari posisi ketua, kemudian juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan Anwar Usman
terkait dengan memutuskan atau menangani perkara yang berbau atau berhubungan dengan pemilu 2024 karena takutnya nanti akan ada konflik kepentingan di dalamnya. Ini masih menjadi pembahasan, tetapi kembali lagi, meskipun aturan yang kemudian diterapkan oleh KPU ini sudah direvisi sesuai dengan putusan MK, kembali lagi bahwa apa yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana nanti pada saat konferensi pers kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 3 sore, para komisioner KPU ketujuh-tujuhnya ini akan menyampaikan apakah ketiga pasangan calon ini lolos semuanya dan bisa ditetapkan sebagai pasangan calon kemudian melakukan pengundian nomor atau justru ada yang berkurang. Ini yang menarik, kita nantikan pada konferensi pers pada jam 3 sore nanti. Ihsan. Baik, terima kasih Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Komisi Pemilihan